Agustus kita bikin gara-gara, kita cari gara-gara. Seluruh kesempatan untuk diskusi sudah kita lalui. Diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan kabinet, diskusi dengan anggota DPR. Hasilnya diabaikan. Maka saatnya kita bikin gara-gara. Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu disediakan oleh sejarah untuk berperkara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Berperkara dengan menteri biasa tuh. Tapi kita mesti hidupkan harapan bahwa hanya dengan berperkara kita bisa mempersoalkan kembali seluruh kebijakan bangsa ini yang dihianati oleh pemimpin tertinggi. Itu dasarnya. Jadi semua kegelisahan kita karena kita tidak tahu siapa yang mesti kita arahkan untuk berperkara. Pada akhirnya begitu. Kalau kita jumlahkan seluruh massa, tapi kita tidak tahu arah kita berperkara kemana, akan diabaikan energi dari kumpulan massa itu. Jadi sekali lagi, ini konsolidasi bukan sekedar upaya untuk merawat kebersamaan yang memang sudah ada, tapi konsolidasi untuk mengarahkan musuh dari buruh itu siapa. Secara ideologis musuh dari buruh adalah para kapitalis itu. Tetapi siapa yang menghalangi buruh berkelahi dengan kapitalis? Ya kekuasaan yang menghalangi itu. Seluruh sejarah perburuan dunia adalah konfrontasi, artinya proletar dengan kapitalis, antara buruh dan pemilik modal. Lalu konfrontasi itu dibikin lembek oleh kekuasaan. Melalui apa? Melalui regulasi. Jadi regulasi itu adalah upaya untuk menghalangi konfrontasi historis antara pekerja dan majikan. Itu dasarnya. Jadi bagian itu kita endapkan dulu tuh. Yang kita sebut regulasi hari ini itulah omnibus law di bidang perburuan. Kemarin di bidang kesehatan dibikin, nanti di bidang pendidikan tuh. Jadi seluruh hal yang pernah diucapkan oleh Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental berhenti karena dia tidak ingin ada konfrontasi antara mereka yang ditindas dan mereka yang penindas itu. Manusia yang berupaya menutupi kejahatan, dia lebih buruk dari keledai itu. Itu dasarnya itu. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari itu. Tapi kita mesti ambil risiko. Kalau kita ingin ada perubahan, satu kali dalam sejarah buruh di tahun 2023 pernah membuat perubahan. Langkah itu yang akan kita tempuh 10 Agustus nanti itu. Apa bukti-bukti itu? Saya coba kasih beberapa cerita kecil ya. Satu waktu saya turun di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur. Saya mau kasih kuliah di Jember. Seorang buruh sawit dari Sumatera halangi saya. Bung, saya mau bicara. Tadinya saya pikir dia intel. Dia bilang, saya pekerja perkebunan. Oke Pak. Sambil gemetar, dia bilang, saya mau ceritakan sesuatu. Karena saya udah 2 jam turun dari pesawat, hendak pergi ke Jember untuk menjemput satu dari 2 anaknya yang disekolahin di Jember. Saya mulai duga nih ada apa nih? Ada problem keluarga. Dia bilang begini, Pak Rocky, apa yang saya mau ucapkan pada 2 putra saya kalau satu di antara mereka saya bawa pulang ke Sumatera? Loh ada apa Pak? Begini, waktu saya memutuskan bersama istri saya dan keluarga besar untuk menyekolahkan 2 anaknya ke Banyuwangi, saya memutuskan itu karena janji Jokowi bahwa harga sawit akan stabil.
Mungkin di 2000 waktu itu. Oke. Jadi Bapak ini merencanakan ekonomi keluarga, kesejahteraan keluarga berdasarkan janji presiden pada waktu itu. Tiba-tiba harga sawit turun sampai Rp700, Rp900 per kilogram. Bayangkan, dia mesti bawa pulang 1 dari 2 anaknya. Masalahnya adalah apa yang mesti dia pilih, anak yang mana yang mesti dia korbankan. Malam sebelumnya pasti dia bertengkar dengan istrinya tuh. Anak yang mana, ayah? Hanya boleh ada 1 anak yang sekolah karena harga sawit turun. Lebih lanjut ada pertanyaan, kalau anak yang 1 itu diambil dibawa pulang ke Sumatera, apa kata teman-temannya? Narkoba, DO, bikin kejahatan. Ayah itu bingung, dia mesti memilih yang mana yang mesti dibawa pulang. Kalaupun dibawa pulang ke Sumatera, lingkungan tetangga di situ akan, kok pulang, bodoh ya anakmu. Jadi Anda bayangkan bahwa kebijakan negara yang menjadi patokan pembuatan rencana keluarga berantakan karena tidak ada jaminan negara tentang merosotnya pendapatan si buruh. Konkretnya begitu. Nanti kita dengar uraiannya. Pasti Jokowi akan bilang, harga sawit turun karena permintaan dunia berhenti. Oleh karena itu, salah sendiri Pak petani. Kenapa nggak menduga bahwa permintaan dunia akan berhenti? Dia mau salahkan si petani itu. Padahal dia yang janji bahwa harga akan stabil. Dan dengan kondisi itu, sang petani sawit mampu membayangkan masa depan anaknya. 2 tahun kemudian dia akan jadi manajer. 3 tahun kemudian dia akan jadi pemimpin perusahaan. Mimpi seorang buruh tani di Sumatera dibatalkan oleh ketidakkonsistenan Presiden Jokowi. Logika itu yang mesti kita pakai. Hal yang sama sekarang berlaku pada pegawai-pegawai tinggi, manajer-manajer di sepanjang Tamrin, yang juga berharap bahwa setelah dia pensiun, dia masih bisa mensekolahkan anak-anaknya tuh. Karena dia akan dapat 1 miliar. Sekarang dengan 25 juta. Mungkin ada anak yang belum kawin dan dia janjikan pada waktu itu, kamu nak akan menikah setelah ayah pensiun karena ayah punya 1 miliar. Sekarang dia cuma dapat 25 juta tuh. Mau bikin di mana pernikahannya tuh? Anaknya akan tagih, ayah mana uangnya, saya mau menikah sekarang tuh. Tunggu 10 Agustus, kata ayahnya tuh. Anaknya akhirnya mengerti bahwa bukan kesalahan ayahnya tidak menabung, tapi tabungannya dirampok oleh kebijakan Uni Baslawi. Itu kan itu dasarnya. Nah, kita ada di sini di dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran.
Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Jadi hari ini kita lakukan konsolidasi dalam upaya memastikan bahwa tidak akan ada yang mampu menghalangi gerakan buruh. Tidak ada yang mampu menghalangi tuntutan keadilan. Tapi kita sebut ini seminar supaya nggak kena delik. Bayangkan aja, dalam upaya untuk menghasilkan keadilan pun kita mesti siksa. Padahal di depan kita ini adalah kita marah pada keadaan tuh. Seminar artinya senyum, Mira, dan Narti. Karena kita marah sambil tersenyum. Kita marah terhadap keadaan, kita tersenyum karena akan ada perubahan. Kita mampu. Jadi teman-teman, masih ada waktu. Yang terakhir, di ujung analisis kita, di ujung intuisi politik kita mesti bertanya, pemilu jalan apa tidak? Sama, saya berpikir juga tidak. Tetapi kita menghendaki perubahan politik. Jadi, kalau pemilu terhalang oleh ambisi presiden sendiri, pemilu ini akan batal karena ambisi presiden belum maksimal tuh. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Jadi kita buka pintu itu bahwa Anda akan disalib oleh mereka yang menunggu tikungan, nggak ada soal. Karena sejarah akan kembali meluruskan jalan Anda tuh. Jadi teman-teman, saya berpikir bahwa satu waktu sejarah Indonesia akan ditulis kembali. Bahwa gerakan reformasi di 20 Mei 1998 ditulis ulang oleh gerakan buruh 10 Agustus 2023. Ada janji dari Kota Bekasi bahwa janji ketika pemuda-pemuda itu menculik Soekarno untuk memberi dia energi bahwa sekarang merdeka, nggak usah pikir-pikir lagi itu. Demikian juga energi dari Bekasi hari ini. Kita pastikan bahwa tuntutan keadilan tidak mungkin dihalangi oleh kedunguan-kedunguan di istana. Kita lakukan itu hari ini. Dan dengan tekad yang baik. Niat kita kuat, peralatan kita cukup. Lalu, kenapa kita ragu? Satu langkah gerak di aspal, itu akan membekaskan sejarah. 1000 langkah gerak akan membuat perubahan. 300.000 akan menggemparkan dunia. Demikian seterusnya. Apalagi kalau seluruh kenikmatan itu kita pertontonkan pada generasi baru, mereka akan ikut. Ada kegelisahan emak-emak, ada kalkulasi yang belum sempurna oleh mahasiswa itu. Tetapi buruh selesai dengan problem itu, dan emak-emak akan ikut di belakang. Bayangkan hari pertama 100.000 emak-emak turun ke jalan kasih kita aqua. Itu menunjukkan bahwa seluruh bangsa ini menitipkan aspirasinya, menitipkan harapannya pada gerakan buruh. 3 hari kemudian mahasiswa turun. Hari keempat, pas saya pastikan 10.000 profesor akan turun ke jalan karena mereka malu melihat buruh bertanding sendiri. Itu momentum yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman, kita pastikan dari Bekasi akan ada perubahan. Bekasi artinya berani beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.